anak-anak Miss kelas 5, salam sehat ya buat kalian semua. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 8, yaitu Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menceritakan dengan singkat kisah Maria dan Elizabeth sesuai dengan Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 38. Yang kedua, menunjukkan karya keselamatan Allah dalam diri Maria dan Elizabeth. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Sudah, kita coba. Baik anak-anak, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan mulai pembelajaran kami, yaitu Maria dan Elizabeth. Di mana Tuhan, Maria dan Elizabeth adalah orang yang sangat percaya dan setia kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani sikap mereka supaya kami juga percaya dan terus setia kepadamu. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Maria dan Elizabeth adalah saudara. Nah, di mana Maria dan Elizabeth ini saudara sejak kecil. Pada saat halo anak-anak Miss kelas 5. Nah, hari ini mari kita mendalami kisah tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, siapa itu Maria dan siapa itu Elizabeth? Elizabeth adalah perempuan Yahudi, istri Zakaria. Elizabeth dan Zakaria merindukan kehadiran seorang anak. Walaupun dia sudah tua, mereka tidak bosan-bosan selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Elizabeth sangat taat dan setia kepada Allah. Dia percaya akan seluruh rencana Allah pada dirinya. Nah, begitu banyak hinaan yang datang kepada Elizabeth karena Elizabeth semakin hari semakin tua dan dia juga mandul. Tetapi Elizabeth menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada Allah. Pada suatu hari, akhirnya Elizabeth mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, dengan terkabulnya doa dari Elizabeth dan Zakaria itu mengatakan bahwa Allah sangat berkenan kepada Elizabeth dan Zakaria. Walaupun ketika Elizabeth akan mengandung, Zakaria tidak percaya akan hal itu. Sehingga ketidakpercayaan Zakaria membuat Zakaria menjadi bisu untuk sementara waktu sampai anak yang dalam kandungan Elizabeth lahir ke dunia. Nah, anak-anak, setelah kamu mendengarkan video dari Ibu dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, anak-anak, setelah kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu yaitu Elizabeth, nah sekarang mari kita lihat Maria. Untuk mendalami kisah tentang Maria, kamu nanti dengarkan video dari Ibu diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 atau kamu bisa baca kitab suci kamu. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah tentang Bunda Maria dan Elizabeth, di mana dari kisah itu apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Di mana Maria menjadi perantara kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.
Sedangkan Elisabet menjadi perantara kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi karya Yesus Kristus. Nah, anak-anak, yang dialami oleh Elisabet dan Maria itu sangat ajaib di mata mereka berdua, sehingga Maria dilambangkan sebagai Kidung Magnificat. Nah, anak-anak, sikap iman Maria dan Elisabet tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesederhanaan mereka. Nah, sehingga mereka dapat memperoleh kebahagiaan. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita bisa meneladani sikap Bunda Maria dan Elisabet. Sikap apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria dan Elisabet? Yaitu sikapnya yang percaya kepada Tuhan, sikapnya yang rendah hati, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, dengan begitu percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepada kita. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, yaitu Maria dan Elisabet menanggapi rencana Allah. Nah, untuk memahami lagi lebih dalam tentang Maria dan Elisabet menanggapi rencana Allah, kamu kerjakan tugas dari Miss Anita. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami mampu meneladani sikap Maria dan Elisabet yang setia, percaya, rendah hati, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kamu. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan sekarang, selalu, sampai selama-lamanya. Amin. Santo Leo, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak.